Hari ini aku mengajaknya untuk jalan-jalan di sebuah mall yang ada di kota ini. Iya, sekaligus untuk memperbaiki kembali rambutnya, yang seringkali membuat aku terkejut jika tanpa sengaja berpapasan dengan rambut itu. Mas, gedungnya besar sekali ya. Emang kamu belum pernah kemari, bukankah ayahmu sering berkunjung ke kota ini? Pernah sih, tapi itu sudah lama sekali, dan mallnya belum sebagus sekarang. Bapakku memang sering ke kota ini tapi untuk kerja, mana bisa mengajak aku. Lagian kamu tahu sendiri kan kelemahanku apa? Seandainya ada alat transportasi lewat udara di kampungku, pasti aku sudah sering ke sini. Aku sedikit terkekeh mendengar perkataannya. Makanya nanti biasakan naik mobil biar nggak mabuk di perjalanan lagi. Sebelum menuju ke sebuah salon, aku terlebih dahulu mengajaknya mampir ke toko pakaian, untuk membelikannya beberapa setelan yang cocok untuknya. Jujur, aku sedikit malu melihat orang-orang menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Kurasa pakaiannya Ratni terlalu kuno untuk dipakai di zaman modern seperti ini. Mas, ini bajunya mahal sekali. Bisik Ratni kepadaku usai melihat tag harga yang tercantum pada baju itu. Nggak apa-apa, jangan khawatir uangku banyak. Gimana, kamu suka nggak? Iya, Mas. Ya sudah, selesai ini aku akan bawa kamu ke salon. Untuk apa, Mas? Udah diam aja, semua demi kebaikan kamu. Sudah hampir 2 jam lebih, namun belum ada tanda-tanda akan selesai. Ternyata ribet juga ya kalau menemani wanita ke salon. Aku sedikit bosan karena ini adalah pengalaman pertamaku. Selama kurang lebih 3 tahun bersama Gea, aku tidak pernah menemani, bahkan sekedar mengantarnya ke salon. Aku memutuskan untuk pergi membeli kopi agar rasa kantukku hilang. Nggak lucu kan kalau aku harus ketiduran di atas sofa yang ada di salon itu. Ingin ku berpamitan pada Ratni dulu, namun bau cat rambut yang tajam membuatku tak kuat untuk mendekat. Untunglah antrian tidak begitu panjang sehingga aku bisa cepat kembali. Namun sayangnya, terjadi kesalahan teknis pada mesin pembayaran yang ada di tempat kopi ini. Mau tidak mau, aku harus menunggu kurang lebih 20 menit untuk melakukan transaksi pembayaran. Haduh, bagaimana jika Ratni sudah selesai? Ingin aku menelpon, namun ponselnya ada padaku. Ingin ku batalkan saja pesanan kopi ini, namun kopi ini sudah terlanjur ku buka terlebih dulu. Mau tidak mau, aku harus menunggu untuk melakukan pembayaran. Kami mohon maaf sebesar-besarnya ya Pak atas kesalahan yang terjadi. Iya, nggak apa-apa, buru-buru aku mengambil struk dan langsung berlalu pergi. Aku sedikit berlari kecil saat kembali ke salon itu. Detak jantungku bertambah lebih kencang kala aku melihat tempat yang diduduki Ratni kini sudah berganti dengan orang lain. Mbak permisi, wanita yang duduk di sini tadi kemana ya? Oh, ibu yang tadi, sudah selesai, Pak. Terus orangnya kemana, Mbak? Udah pergi, Pak. Kebetulan karena ada yang mengantri. Jadi setelah selesai, ibunya langsung pergi keluar. Aduh Ratni, harusnya kamu menunggu aku di sini. Bagaimana aku harus mencari kamu di dalam mall yang sebesar ini? Ah, seharusnya tadi aku belum melunasi tagihan rambut ini, sehingga Ratni masih tertahan di sini. Salahku memang meninggalkannya tadi tanpa memberitahunya. Aku mencoba menyelusuri rute yang tadi kami lewati, namun sama sekali aku tak menemukan bayangannya. Ah, tempat parkir, apa dia menungguku di sana? Aku segera berlari namun hasilnya masih sama. Aku mengusap kasar rambutku, bagaimana ini? Ayolah Rio, berpikir. Jika aku adukan ke masalah informasi, apakah ini bisa diproses, mengingat Ratni bukanlah anak kecil yang bisa terpisah dan tersesat. Namun, dia tetaplah bukan orang dewasa yang sudah mengenal tempat ini. Hampir setengah jam aku mencarinya, namun hasilnya masih sama. Aduh Ratni, di mana aku harus menemukanmu? Hingga akhirnya aku menyerah dan menggerakkan beberapa orang security untuk membantuku mencarinya.
Setelah mendengar jelas informasi dariku, mereka langsung bergerak. Berbekal dengan bantuan CCTV, akhirnya aku menemukannya yang sedang makan bersama seseorang yang sepertinya aku kenal. Setengah berlari akhirnya aku bisa sampai, dan melihatnya yang sedang makan dengan tenang dan santai. Meskipun sedikit emosi, namun hatiku sangat lega melihatnya kembali. Mas Rio. Teriaknya setelah melihat diriku yang tengah berdiri di ambang pintu. Seketika laki-laki yang duduk bersamanya membalikkan badan untuk melihat kedatanganku. Andra, aku sedikit kaget melihatnya. Kenapa dia bisa ada sama Ratni? Rasa kesal muncul di hatiku kala mengingat bagaimana akrabnya pertemuan mereka tempo hari. Kamu kok ngilang begitu aja? Mas sudah susah payah nyari kamu dari tadi. Lah, kamu yang ninggalin dia, untung ketemu sama aku tadi, balas Andra. Aku nggak ninggalin dia, aku hanya pergi beli kopi sebentar. Udah Mas, nggak usah diperpanjang lagi, sekarang kan kita sudah bertemu. Iya, tapi lain kali jangan begini. Kamu nggak tahu betapa susahnya aku kesana kemari nyariin kamu kayak orang gila, ucapku kesal. Iya oke Mas. Ayo sekarang kita pulang. Iya Mas. Balas Ratni langsung berdiri dari kursi tempat ia duduk. Nanti jangan lupa kabarin aku ya gimana caranya ya, sambung Andra. Sip Kak, nanti Ratni chat ya. Chat, apakah mereka sudah tukaran nomor telepon? Lagian, cara apa yang ia maksud? Mas kamu kok diam aja? Capek. Mau Ratni pijitin? Nggak usah, ucapku yang masih ngambekan. Ya udah. Balasnya langsung pergi meninggalkan aku yang tengah duduk santai di ruang tamu. Dari sini aku bisa mendengar suara tawa riangnya. Apa yang sedang ia lakukan? Aku jadi sedikit penasaran. Perlahan aku mengintip lewat celah pintu yang belum tertutup sempurna itu. Dengan posisi berbaring sambil memainkan ponsel dengan kedua tangannya, sesekali ia tersenyum sampai cekikikan. Apa jangan-jangan dia sedang chattingan bersama Andra? Aku pura-pura batuk untuk mengagetkannya. Namun di luar dugaanku, ia sama sekali tak peduli denganku dan terus memainkan benda pipi itu. Ratni. Iya, apa Mas? Mas haus pengen minum. Namun, bukannya meletakkan ponselnya, ia malah membawa ponsel itu bersamanya untuk mengambil air di dapur. Apa susahnya meletakkan benda itu dulu di sini? Toh aku juga nggak bakal mengintip banyak, aku hanya sedikit penasaran saja dengan apa tengah ia lakukan sampai cekikikan. Oh ya Rat, Mas lupa Mas belum sempat mengatur tampilan depan dalam ponselmu. Sini Mas pinjam handphonenya, mau Mas aturkan gambar yang bagus buat kamu. Wallpaper yang ini kan? Mas jangan khawatir, Ratni sudah mulai belajar mengaturnya sendiri. Balasnya sambil menunjukkan foto selfie dirinya pada layar depan ponsel itu. Ah, sial, kenapa susah sekali memberi alasan pada Ratni? Akhirnya aku memutuskan untuk menunggu sampai ia terlelap pulas. Setelah itu dengan perlahan aku masuk ke dalam kamar, dan mencoba mengambil ponsel yang sering ia taruh di samping bantalnya itu. Suasana kamar yang redup membuatku sedikit kesulitan. Ah, di mana ia meletakkannya? Aku jadi sedikit meraba-raba bagian bantalnya. Namun, bukannya mendapatkan ponselnya, aku malah dibuat terkejut dengan sosok yang tengah berdiri di belakangku sambil menepuk pundakku. Aku jadi berteriak kencang karena terkejut setengah mati melihat sosok wajahnya yang putih polos tak berbentuk. Ada hantu. Namun anehnya, sosok itu pun ikut berteriak dan lebih mendekat ke arahku membuatku semakin ketakutan. Siapa kamu? Pergi, aku mendorongnya. Mas ini Ratni Mas, di mana hantunya? Mendengar perkataannya aku segera menekan tombol saklar. Seketika cahaya lampu langsung menerangi kamar ini. Loh Ratni,
Aku sedikit berdecak kesal mengetahui dirinya yang tengah menggunakan masker di wajahnya. Iya benar ini Ratni Mas. Di mana hantunya Mas? Ratni takut.